Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Saya harap semuanya tetap menjaga protokol kesehatan dan selalu berbuat baik. Pada hari ini saya akan memberikan materi pengantar kuliah, ya, yaitu hubungan antara Islam dan teknologi. Ya, tentu kita semuanya sudah mengetahui. Tentu bukan hanya Islam, tapi juga agama yang lain ya. Tapi kali ini saya membahas tentang sesuai dengan mata kuliah, yaitu hubungan Islam dan teknologi. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa yang menundukkan bumi itu bukan manusia. Ya, sekali lagi yang menundukkan bumi itu bukan manusia, tapi Tuhan. Gitu. Ya, Tuhan semesta alam, Tuhan semua agama. Nah, itulah sebabnya Tuhan berfirman di dalam kitab sucinya, yaitu surat 45 ayat 13. Ya, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Ya, ditundukkanlah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, begitu kira-kira bunyinya. Artinya, jadi yang menundukkan alam ini, ya, menundukkan bumi ini, ya, bukan manusia tapi Tuhan. Ya, Tuhan menundukkan aliran air, dia mengalir dari tempat tinggi sampai ke tempat yang rendah. Begitu kira-kira gambarannya. Ya, Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur, ya, menuju ke barat, dan itu setiap hari, bukan manusia. Tidak ada manusia yang China bisa membuat duplikasi matahari, tapi tidak bisa mematikan, tidak bisa menyurutkannya. Dia terus bersinar dari tempat asalnya sangat besar, tapi di tempat yang lain tidak bisa diredupkan. Nah, itu bedanya, karena sifatnya ciptaan manusia, belum sesempurna ciptaan Tuhan. Yang kedua, iptek itu pada prinsipnya harus bermanfaat, bukan menghancurkan. Jadi kalau iptek itu digunakan untuk menghancurkan, berarti dia tidak punya dan tidak mengerti tujuan kehidupan manusia di dunia. Jadi maksudnya adalah tidak ada manfaatnya, ya, kalau kita membuat nuklir untuk menghanguskan seperti peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu. Nah, jadi tujuan iptek yang diciptakan itu dalam prinsip keberagamaan adalah bermanfaat, bukan menghancurkan, ya. Buat apa kita bikin senjata nuklir, kemudian satu kota jadi habis gitu. Bahkan manusianya, bukan cuma makhluk hidupnya, bukan cuma manusia, tapi seluruh makhluk hidup itu habis, ya, pohon-pohon, ya, gosong dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau dalam agama, ya, iptek itu adalah prinsipnya kemanfaatan. Yang ketiga, iptek mesti berlandaskan agama, dalam hal ini Islam, ya. Yang beragama lain bisa jadi iptek harus berlandaskan agama mereka. Ya, dalam hal ini saya berbicara tentang agama Islam. Kita lihat, ya, iptek itu harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, misalnya, apakah iptek boleh kita gunakan untuk menghancurkan? Tidak diperkenankan. Ya, apakah iptek yang kita kuasai bisa untuk merampok? Nah, itu tidak. Jadi tidak boleh, ya. Apalagi Anda seorang calon sarjana komputer, ya, Anda gunakan keahlian informatikanya untuk merampok atau menjadi hacker atau menjadi perampok bank misalnya dan lain sebagainya. Tidak boleh. Jangan sampai digunakan itu untuk hal-hal yang seperti itu. Itulah fungsinya, ya, salah satunya Anda belajar tentang mata kuliah agama atau pendidikan agama Islam, yaitu dalam rangka menyelaraskan, mengetahui bahwa tujuannya itu bukan untuk itu gitu. Ya. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memberikan kebermanfaatan. Yang berikutnya, Islam menganjurkan berpikir kreatif. Ya. Banyak contoh-contoh dari bangsa-bangsa terdahulu, ya, bahkan tokoh-tokoh Muslim terdahulu itu
sangat kreatif dalam dalam kehidupan mereka beragama, ya. Misalnya saja ada ahli bedah. Nah, itu adalah dari kalangan muslim, ya. Kemudian pembuat kopi, ya, penemu kopi pertama itu dari muslim, ya. Saya akan tunjukkan di video berikut ini. Walaupun ketika ini negara barat lebih hebat dalam ilmu kedoktoran, namun mereka harus berterima kasih kepada ilmuwan muslim ini dalam segala ciptaannya. Ke-8. Peta. Peta telah membantu manusia mencari jalan selama lebih 3,500 tahun. Pengenalan kertas adalah impak terbesar dalam membuat peta. Di zaman moden, penggunaan sistem satelit mampu memberikan lokasi dengan tepat. Jika dilihat sejarah, peta dibuat oleh pengembara. Pada abad ke-7, banyak pengembaraan dilakukan oleh orang Muslim dan antara tujuannya adalah untuk berdagang dan keagamaan. Pengembara ini berjalan mengikut laluan yang ada dan pada masa yang sama mereka mengumpulkan data mengenai tempat-tempat baru. 7. Jam. Jam berfungsi sebagai penunjuk waktu. Ibnu Ismail Al-Jazari dari Turki adalah manusia pertama menghasilkan jam. Pada tahun 1206, Al-Jazari telah membuat berbagai jam dari segala bentuk dan ukuran. Semestinya, manusia sangat memerlukan jam untuk menyusun jadual seharian dan bagi orang Islam, jam sangat penting untuk menentukan masa untuk bersolat. Walaupun terdapat ramai lagi ilmuwan Islam yang berjaya mencipta jam, namun 6. Muzik. Artis dan penyanyi pada masa kini harus berterima kasih kepada orang Muslim pada abad ke-9 kerana kerajinan dan ciptaan mereka dapat digunakan sehingga kini. Pemuzik Muslim telah memberikan kesan yang mendalam terutamanya kepada itu asal-usul biola. Individu berperanan besar adalah Al-Khindi. Beliau memperkenalkan nota muzik dan sistem penulisan muzik. Al-Khindi telah berjaya menghasilkan skala nada muzik Arab yang pertama dan ia masih digunakan sehingga kini. Ke-5. Hospital. Hospital seperti yang kita nampak dan gunakan hari ini adalah berasal daripada Mesir pada abad ke-9. Hospital Tulun Ibni Ahmad merupakan pusat perubatan yang pertama di dunia. Hospital ini terletak di Kahirah dan diasaskan pada tahun 872. Konsep dan polisi yang menarik hospital ini adalah ia menyediakan penjagaan percuma kepada semua yang memerlukan. Polisi ini adalah ciptaan berdasarkan tradisi Islam. Bermula dari sinilah hospital ini telah merebak dan dibangunkan di seluruh dunia. Ke-4. Algebra. Mungkin perkataan algebra merupakan antara subjek paling susah untuk belajar. Sebenarnya, perkataan algebra berasal daripada tajuk sebuah karya ahli matematik Parsi yang terkenal pada abad ke-9. Dalam bahasa Melayunya, ia dikenali sebagai kitab pertimbangan dan imbangan. Beliau adalah Al-Khawarizmi. Susunan algebra yang baru adalah satu sistem yang menyatukan nombor rasional, nombor tidak rasional dan magnitude geometri. Ahli matematik yang sama ini juga merupakan orang pertama memperkenalkan konsep menaikkan nilai nombor kepada kuasa. Ketiga, University. Sejarah universiti tercatat pada tahun 859 apabila seorang puteri muda bernama Fatimah Al-Firhi telah mengasaskan universiti dan menganugerahkan ijazah kepada para graduan di Fez Maghribi. Manakala kakak beliau pula mengasaskan sebuah masjid bersebelahan di universiti tersebut. Seterusnya, mereka berdua menggabungkan kedua-dua bangunan tersebut menjadi kompleks Masjid Al-Qarawiyyin dan universiti. Bermula dari sini, ia telah berkembang menjadi institusi pendidikan terbesar di Afrika ketika itu. Pada awal penubuhannya, universiti ini hanya menawarkan subjek sains semula jadi pada pelajar perpustakaan tertua yang menempatkan sebanyak 4,000 koleksi buku. Kedua, Engkol. Asas-asas mechanical automatic modern pertama kali digunakan dalam dunia Islam, seperti sistem Engkol yang dihubungkan dengan rod. Dengan menukar gerakan putaran kepada gerakan linear, Engkol membolehkan proses untuk mengangkat objek berat menjadi lebih mudah.
ditemui oleh Al-Jazari pada abad ke-12 tersebar ke seluruh dunia dengan pantas, membawa kepada penciptaan lebih banyak produk daripada produk yang ringkas seperti basikal sehinggalah kepada yang lebih kompleks seperti satu, mesin terbang. Jika mengikut sejarah pendidikan di Malaysia, Orville dan Wilbur Wright pasti dinyatakan sebagai orang pertama berjaya menerbangkan dan mendaratkan pesawat di dunia. Namun, sebenarnya ilmuwan Muslim telah dahulu memperincikan prinsip-prinsip penerbangan kepada dunia. Beliau adalah Abbas bin Firnas. Pada abad ke-9, Abbas mereka cipta alat bersayap menyerupai pakaian burung. Ketika percubaan beliau berhampiran Cordoba di Spanyol, Abbas berjaya terbang ke atas untuk beberapa ketika sebelum jatuh ke tanah dan menyebabkan sebahagian tulang belakangnya patah. Sebenarnya, terdapat terlalu banyak senarai ciptaan oleh ilmuwan Muslim yang... Ya, kita lanjutkan ya. Tadi Anda sudah melihat, membaca bagaimana karya-karya dari ilmuwan Muslim sebelumnya. Nah, dalam hal ini berarti Islam ya sangat menganjurkan berpikir kreatif sehingga semuanya diakomodir dan bermanfaat dan bagi kehidupan. Yang selanjutnya adalah pada prinsipnya agama ini mendukung kebermanfaatan. Nah, itu yang diharapkan. Ya, Islam mendukung kebermanfaatan. Kemudian Islam juga mendorong perkembangan ilmu. Jadi awalnya ilmu kan hanya ilmu Tuhan, kemudian menjadi ilmu eksakta dan sosial. Dan terus berkembang, eksakta ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Kemudian penemu dasar-dasar iptek itu dari kalangan Muslim. Tadi sudah ada 10 atau 9 poin ya, sudah Anda ketahui. Nah, itu beberapa hal yang... Selanjutnya penemu angka 0 ya, dari prestasi dunia ya, algebra. Ya, menemukan angka 0. Sebelumnya menghitung pakai angka Romawi. Ya, tapi begitu angka 0, baru muncul sampai ada Al-Khwarizmi, ada menemukan aljabar itu ya. Kemudian juga bagaimana 0 ini berfungsi dalam penentuan bilangan digital atau bit-bit dalam ilmu komputer. Ya, 0 dan 1. 0 itu artinya mati, 1 itu artinya hidup. 0 artinya ada daya, tidak ada daya, 1 artinya ada daya yang dialirkan di situ. Ya, nanti Anda akan mengetahui bagaimana fungsi angka 0 dan 1 itu atau on-off itu berkembang dalam informatika. Kemudian kimia dan kedokteran. Tadi sudah ada salah satu bapak kedokteran itu Ibnu Sina misalnya. Kemudian salah satu pakar ahli bedah ya, Al-Zahrawi tadi yang sudah disebutkan dan lain sebagainya. Nah, itu diantara beberapa prinsip yang mungkin bisa membantu dan bisa jadi bahan diskusi kita. Ya, saya harapkan nanti setiap Anda ya menemukan ya hubungan Islam dan teknologi itu apa. Kemudian apa gunanya Anda belajar materi pendidikan agama atau materi pendidikan agama Islam pada kali ini. Ya, manfaatnya apa? Adalah Anda bidang informatika. Apa tujuannya dan lain sebagainya. Nah, ini mohon Anda bisa memberikan jawaban. Ya, pada prinsipnya Islam itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Islam itu selalu cocok dengan teknologi karena Tuhan sudah memberikan guidance, ya, bimbingan kepada kita bahwa semua itu adalah yang menundukkan bumi dan langit itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ya, manusia hanya diberikan kesempatannya untuk bisa menemukan. Ya, makanya ketika ada orang bertanya, benarkah virus itu diciptakan? Ya benar, tapi yang menciptakan bukan manusia, tapi Tuhan, karena dia makhluk hidup. Manusia hanya bisa menciptakan robot, sedangkan Tuhan bisa menciptakan makhluk hidup yang bernyawa. Itu diantara beberapa kelebihan dari iptek dan dengan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi ini tentu Anda tidak boleh. Kita semuanya tidak diperkenankan menjadi penghancur dunia atau penghancur, tapi lebih kepada pemberi manfaat. Teknologi seperti nuklir untuk memberikan kemanfaatan yang luas, bukan untuk menghancurkan barang, benda, dan bahkan manusia. Teknologi kimia seperti bom, sulfur, bukan untuk membunuh manusia, tapi justru untuk memberikan manfaat kepada manusia. Begitu kira-kira
materi pengantar saya untuk kuliah kita. Nanti Anda bisa mengembangkan dan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap baik, dan jangan lupa selalu isi daftar hadir di WeLearn ya, sesuai dengan waktu dan yang sudah disediakan. Dan jangan lupa upload video Anda, jawaban Anda dari materi saya hari ini sebagai pengantar. Ya, temanya apa hubungan Islam dan teknologi? Bagaimana pandangan Anda atas hal ini? Demikian saya akhiri. Selamat pagi, sampai ketemu dalam diskusi siang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.